dengan dokumen-dokumen yang ada pada saat di lapangan. Tapi pada saat sebelumnya kita akan mencari kemudahan informasi dan user dan kegiatan regional yang dibuatkan dalam sistem, kita akan cari referensi terkait dengan kebutuhan tersebut ke user. Jadi biasanya untuk melakukan itu akan ada proses beberapa kegiatan untuk melakukan beberapa kegiatan penjagaan data. Kita melakukan wawancara, kita melakukan observasi, tapi kemudian kita melakukan questionnaire workshop. Yang menggunakan FGD bisa. Jadi satu pertemuan atau satu diskusi, satu wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang sekaligus. Jadi kita akan memanggil beberapa orang yang terlibat dalam pembuat atau terlibat dalam sistem tersebut untuk dipanggil untuk digali informasinya. Jadi kalau FGD, kalau misalnya itu yang dari user itu sendiri, dari misalnya atasannya, ada mungkin dari departemen yang lain yang terkait dengan sistem tersebut. Jadi ya, semua sistem yang terlibat itu nanti akan dipanggil. Entah itu waktunya akan per departemen atau misalnya dalam satu waktu. Tapi pada saat melakukan wawancaranya tentu akan berbeda ya. Misalnya kita dari jadwalkan dari jam 10 sampai jam 12 misal. Misalnya dari pertama mungkin untuk bagian si A, kedua bagian si B. Untuk waktu durasi misal 30 menit atau 40 menit atau 1 jam mungkin. Jadi akan disiapkan untuk melakukan proses wawancara observasi. Berarti kalau wawancara berarti kita sudah bisa menyiapkan boleh menyiapkan dokumen-dokumen yang nanti akan diperlukan. Jadi wawancara kita sudah melakukan atau mempersiapkan daftar pertanyaan yang kira-kira terkait dengan sistem tersebut. Kalau misalnya di dalam purchasing misalnya tadi atau inventory yang kita akan misalnya dibuat di pertanyaan kira-kira yang apa saja sih yang diperlukan pada saat kita sudah berhadapan dengan user. Misalnya dengan user ya tergantung dari usernya. Jadi kalau usernya di bagian dia hanya untuk penerimaan barang, yang mungkin akan berkaitan dengan pada saat proses penerimaan barang. Kalau wawancara dengan orang yang membuat PO, ya berarti nanti akan pada saat pembuatan PO itu seperti apa sih, dokumen yang akan diterima sebelumnya seperti apa, kapan dia akan melakukan eksekusi PO. Terus untuk kalau misalnya untuk yang PR, PO itu beda orang, ya mungkin pertanyaan akan lebih spesifik ke tiap-tiap proses yang dikerjakan. Kalau misalnya PO, PR, quotation, query dan seterusnya adalah satu orang, ya mungkin nanti di dalam satu orang itu akan ada banyak atau kompleks pertanyaan. Jadi disesuaikan dengan si audiennya. Jadi untuk yang wawancara observasi berarti kita akan melihat secara langsung ya. Jadi kita akan melihat secara langsung kegiatan-kegiatan real yang ada di suatu proses. Kalau misalnya tadi untuk yang pada saat kita nerima barang, gimana sih pada saat nerima barang? Berarti nanti akan kita lihat di pada saat nerima barang, si A nerima barang dia akan lakukan apa? Pertama misalnya dia akan menerima dokumen dari vendor yang misalnya dia sudah pertama cek atau distempel oleh security misalnya, sudah dari security sudah diterima, terus nanti lari ke bagian
receiving misal. Dari receiving dia akan melakukan apa, misalnya ternyata mereka hanya melakukan ada tanda tangan atau memberikan stempel, atau sebelum di stempel dia akan melakukan apa dulu gitu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan di lapangan itu nanti akan seperti apa. Jadi mereka diikuti dari awal sampai proses mereka melakukan input untuk penerimaan barang misal. Jadi sampai dokumen tersebut selesai. Jadi satu dokumen, dia dari dokumen tersebut masuk ke dalam lingkup perusahaan, di stempel dulu, dicek sama security, sudah boleh di security, baru nanti lari untuk ke bagian penerimaan. Dan penerimaan dia akan dilakukan apa saja, nanti siapa yang akan melakukan, dan seterusnya pada step-stepnya. Kalau Anda dari bagian receiving sudah diterima, terus dia akan dilakukan cek, tentunya mengecek ke dalam orang lain yang nanti akan diikutkan ke orang yang akan melakukan pengecekan tersebut. Dia akan melakukan pengecekan apakah barangnya sudah diturunkan terlebih dahulu atau sebelum misalnya. Umumnya barang diturunkan, dilakukan pengecekan apakah sesuai atau tidak. Kadang juga ada yang akan setelah dicek, mereka akan ada sampel QC misal. Ada beberapa hal-hal seperti itu tetap harus kita catat, ya, nanti langkah demi langkahnya itu akan sesuai. Dan nanti mana yang nanti akan masuk ke dalam bagian ini, bagian dari pembuatan sistem atau bagian di luar sistem. Jadi mana yang nanti akan dapat kebutuhan yang secara fungsi harus ada atau kebutuhan yang non fungsional, nanti akan mendapatkan informasi-informasi yang spesifik. Ya, mungkin dari sini ada yang perlu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dan hampir semuanya sudah pernah melakukan hal yang seperti itu ya. Jadi ada wawancara, walaupun mungkin wawancaranya beda. Jadi mungkin kalau misalnya wawancara kerja, karena terkait dengan pekerjaan, jadi akan latar belakang kita mungkin akan ditanyakan. Begitu juga kalau kita melakukan wawancara terhadap kebutuhan sistem ini. Jadi kita akan melihat di sisi pengguna. Jadi apa yang perlu ditanyakan ke mereka itu disesuaikan dengan si audiennya. Jangan misalnya kita menanyakan di buatan PO dan seterusnya, tapi kita menanyakan di bagian receiving, itu nanti belum tepat orangnya. Jadi nanti pertama kan akan ditanyakan si A tanggung jawabnya misalnya,